Eh, di pengembangan aplikasi itu kan telah dibuat aplikasi EBCT. Tujuan dari pembuatan aplikasi EBCT itu untuk apa nih Bu? Menurut menjelaskan. Sebenarnya EB setting itu untuk mengetahui kekuatan pegawai. Jadi kalau manakala itu aplikasi itu dibuat, kita itu tidak harus membuat manual. Jadi di aplikasi itu kita sudah menghitung anjak APK-nya, kita masukkan itu sudah terumus. Jadi nanti ketika EB setting itu kita isi sesuai dengan realnya yang ada di UPD kita masing-masing, itu nanti finalnya, endingnya itu akan ketemu kebutuhan formasinya masing-masing UPD itu berapa. Jadi kita tidak harus menghitung secara manual. Kalau dulu sebelum ada aplikasi kan kita menghitung secara manual, dan kelebihannya di EB setting ini kita harus menyesuaikan dengan peta jabatan yang ada dulu. Jadi meminimalisir kesalahan pengajuan formasi. Manakala OPD itu sudah menghitung anjap APK-nya, kemudian bagian organisasi sudah menginput peta jabatannya, di situ OPD berarti siap untuk menghitung kekuatan pegawai, memasukkan kekuatan pegawai yang ada di masing-masing OPD-nya. Ketika itu OPD memasukkan, nanti penghitungannya sudah otomatis terhitung dan kebutuhan kekurangan pegawai jadi kelihatan. Karena peta jabatan kan sebelumnya sudah masuk dulu. Jadi kalau ada usulan yang tidak sesuai dengan peta jabatan itu tidak akan masuk sebagai usulan. Kemudian memang aplikasi BCT itu sangat bermanfaat sekali ya Bu di dalam penyusunan formasi itu ya. Ya kalau untuk saat ini ya, karena real time, sebenarnya real time kan kita tidak bisa keluar dari batasan-batasan yang ada di peta jabatan itu sendiri. Jadi kalau memang untuk penting sekali atau tidak, saat ini memang kita real time-nya memang bermanfaat karena EB setting sendiri sebenarnya mengadopsi aplikasinya informasi dari Menpan. Untuk stakeholdernya yang terkait itu mana saja Bu? Jadi itu ada yang utama dan pertama sebenarnya kan bagian organisasi, karena mereka yang menginput anjap, APK dan peta jabatannya. Jadi sepanjang organisasi itu sudah selesai dengan peta jabatan ya bisa kita input. Kemudian yang kedua adalah semua OPD di Kabupaten Kendal, karena OPD tersebut yang nantinya akan menginput kekuatan pegawai di masing-masing instansinya. Kemudian yang ketiga, karena kita belum melibatkan instansi pusat, jadi masih di lingkungan instansi pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Terima kasih. Kemudian dampaknya setelah adanya EB setting itu apa ya Bu? Jadi dampak setelah adanya EB setting ini berkurangnya atau bahkan tidak ada formasi yang salah. Jadi pengajuan formasi kita harapannya betul-betul sesuai dengan kekurangan yang ada di masing-masing instansi. Karena di situ kan langsung kelihatan manakala kita mengajukan usulan formasi yang ternyata di BCT-nya sudah terisi, kita tidak bisa mengusulkan. Jadi kalau ditanya masalah dampak, jelas dampaknya kita meminimalisir kesalahan pengajuan formasi. Terima kasih Bu Retno atas informasinya. Sama-sama Bu Evi. Semoga EB setting ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tunggu upgrade-nya Bu Evi. Siap. Sampun Dik.